Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Amelia Olerosa, mahasiswi Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, semester 5 jurusan Ilmu Hukum. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi saya dari mata kuliah Fikih Jinayah. Materi yang saya akan jelaskan mengenai Al-Bahyu, yang terdiri atas pengertian Al-Bahyu dan sanksi hukum terhadap Al-Bahyu. Nah, yang pertama, pengertian Al-Bahyu. Secara etimologis, Al-Bahyu berasal dari kata bawo, ya bagi bahya, yang berarti menuntut sesuatu. Para pelakunya disebut bagi, yang berbentuk jamaknya adalah buo. Kata bawo juga berarti takabur. Dikatakan demikian karena para pelaku jarimah bersikap takabur dengan melampaui batas dalam menuntut yang bukan haknya. Ulama lain mengartikan bahyu secara bahasa berarti mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun karena kezaliman. Pemberontak, menurut Kamus Besar Indonesia, adalah proses, cara, atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Pelakunya yaitu orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Al-Raghib Al-Asyafani mengemukakan bahwa penggunaan kata Al-Bahyu pada umumnya mengandung arti tercela. Secara terminologis, kata Al-Bahyu dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dengan mengutip pendapat para ulama mazhab. Yang pertama, menurut ulama kalangan Malikiyah, kata Al-Bahyu atau pemberontakan adalah penolakan sekelompok orang untuk tunduk dan taat kepada imam yang kepemimpinannya telah diakui dan tindakan atau kebijakannya bukan untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan. Kata Al-Bughad atau pelaku pemberontakan adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan Al-Imam Al-A'zam atau kepala negara atau wakilnya dengan menolak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bermaksud menggulingkannya. Jadi, pengertian pemberontakan ialah sikap menolak untuk taat terhadap seseorang yang dianggap sah kepemimpinannya bukan lantaran kemaksiatan dengan cara melakukan perlawanan dengan argumen yang kuat atau takwil. Yang kedua, menurut ulama kalangan Hanafiyah, pemberontakan ialah keluar dari kedudukan terhadap penguasa yang benar. Sementara itu, pemberontak ialah orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang sah dengan jalan yang tidak benar. Yang ketiga, menurut ulama kalangan Syafi'i, Imam Ramli mengemukakan para pemberontak ialah orang-orang Islam yang membangkang terhadap penguasa negara dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditunjukkan kepada mereka dengan syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang diikuti di kalangan mereka. Menurut Imam Al-Nawawi berpendapat, pemberontak menurut fuqaha ialah seseorang yang menentang penguasa. Orang tersebut keluar dari ketundukan dengan cara menolak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan atau dengan cara lainnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab
Tuhfa Al-Muhtaj mendefinisikan pemberontak sebagai berikut. Al-Bugho adalah bentuk jamak dari baghin. Asal katanya adalah bagho, yang berarti zalim dan melampaui batas. Akan tetapi, istilah al-baghyu bukan sebagai suatu nama yang tercela. Menurut pendapat yang lebih syahih bagi kami, para pemberontak ketika membangkang telah mempunyai argumen yang dibolehkan menurut keyakinan mereka, akan tetapi bagaimanapun mereka tetap salah. Yang keempat, menurut ulama kalangan Hanabilah, pemberontakan ialah sekelompok orang yang keluar dari ketundukan terhadap penguasa, walaupun penguasa itu tidak adil dengan adanya alasan yang kuat. Kelompok ini memiliki kekuatan walaupun di dalamnya tidak terdapat tokoh yang ditaati. Selanjutnya mengenai sanksi hukum terhadap al-baghyu. Sanksi hukum terhadap al-baghyu. Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontak, ulama fikih membagi jarimah pemberontak itu menjadi dua bagian. Yang pertama, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka, pemerintah boleh memenjarakan mereka sampai mereka bertaubat. Yang kedua, para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk surat Al-Hujurat ayat 9. Pemerintah harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila usaha itu disambut dengan gerakan senjata, pemerintah boleh memerangi mereka. Di samping surat Al-Hujurat ayat 9, langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan atas firman Allah berikut. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Yang artinya, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Atas dasar ayat ini, para pemberontak dijatuhkan sanksi sama dengan sikap mereka dalam melakukan jarimah. Tentang sanksi pidana pemberontak ini juga disebut dalam hadis sebagai berikut. Dari Furjah bin Surai, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerang kalian, padahal kalian berada dalam sebuah kesepakatan, sedangkan orang tersebut bermaksud mengacaukan persatuan kalian, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Al-Syaukani mengutip hadis yang agak tendensius karena berkaitan dengan perang Jamal. Dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata, pada waktu terjadi perang Jamal, terdengar suara teriakan kepada Ali, janganlah sekali-kali seseorang membunuh orang yang telah mundur, dan janganlah bertekad menghabisi nyawa seseorang yang telah terluka. Barang siapa yang telah menutup pintunya, maka ia aman. Dan barang siapa yang melemparkan pedangnya, maka ia aman. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Dari uraian tadi dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelaku jarimah al-baghyu ini harus dilakukan secara berhati-hati dan tidak boleh gegabah. Sebab bagaimanapun
Yang dihadapi oleh pemerintah itu bukan musuh yang harus dibunuh, melainkan sedang berhadapan dengan pihak yang kecewa terhadap kebijakan yang selama ini yang telah dijalankan. Selain itu, sangat mungkin pemberontak itu juga beragama Islam, sama dengan pemerintah yang mau menghukumnya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan sanksi betul-betul harus dicermati dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.